Saya sedih tadi dengar dari sekian puluh ribu pekerja di sini hanya berapa ribu yang ingat katanya dengan Allah. Padahal maaf, intan surullah yang surkum. Kalau kamu bantu agamaku, kata Allah, aku bantu kamu. Jangan bermimpi kita di negeri orang mau dibantu Allah kalau kita nggak mau bantu agama Allah. Maksudnya bantu agama Allah apa? Kita ibadah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Jangan mimpi kita mau dibantu kalau kita nggak mau mensyiarkan agama Allah. Tahu kenapa Indonesia negeri kita itu banyak bencana, musibah? Salah satunya krisis iman, kuman. Kita kena kuman, kurang iman. Kuman, Mas. Makanya musibah di mana-mana di negeri kita, aliran sesat di mana-mana. Saya pernah ditanya, Ustadz, bagaimana ngadepin aliran sesat? Gampang, pakai aliran listrik. Stroke. Ada yang menarik, saudaraku. Satu saat saya ketika di Mekah, Ustadz, ketemu seseorang bilang begini, Indonesia sering dapat bencana ya. Kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali itu ujian katanya. Kalau 4 kali, 5 kali, 6 kali itu teguran. Tapi kalau sudah langganan itu namanya azab dari Allah buat kalian katanya. Setelah saya pikir-pikir masuk akal juga, Mas. Kalau 1, 2, 3 ujian. Tapi kalau 4, 5 kali, 6 kali teguran. Tapi kalau sudah sering itu namanya azab. Kenapa Allah kirim azab? Gak mungkin serta-merta begitu saja. Kalau gak ada asbabnya, kesalahan kita terlebih dahulu yang mengawali murka itu datang. Gak mungkin ada asap kalau bukan karena api. Betul? Indonesia diuji Allah. Begitu banyak musibah. Mulai dari bencana alam, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung pilek, kecelakaan transportasi, bahkan yang menghebohkan kemarin, memalukan negeri kita. Ingat kecelakaan pesawat Sukhoi. Pesawat Sukhoi, Mas, bikinan negara paling hebat, Rusia. Siapa yang nggak tahu Rusia? Rusia itu jangankan bikin pesawat komersil, bikin pesawat tempur aja jago. Masa pesawat yang dibuat oleh negara adidaya, gunung segede itu nggak kelihatan? Gunung Salak diajak silaturahim. Ini yang salah bukan gunungnya, tapi pesawatnya yang blow on. Masa gunung segede itu nggak bisa menghindar? Maaf, Mas, kita juga punya pesawat tuh. Walaupun pesawat Indonesia rada-rada rongsokan, itu kalau lihat gunung insya Allah bisa menghindar, Mas. Bisa menghindar. Ini pesawat Sukhoi, buatan negara paling hebat, alat paling canggih. Masa nggak bisa mendeteksi gunung segede itu? Saya yakin kalau nggak ada campur tangan Allah nggak mungkin. Betul nggak? Manusia yang berencana, Allah punya rencana lain. Alat paling canggih. Mikrofon kedua. Jangan-jangan ketiga toa gitu. Tapi kemana tadi, Mas? Salah. Sampai? Memang kadang-kadang yang suka bikin lupa ini kerjaan setan. Setan itu kalau kita sholat suka dilupakan, benar nggak? Salah satu yang membuat kadang-kadang setan itu membuat sholat kita nggak sempurna adalah dengan cara melupakan kita. Kalau lagi sholat kadang-kadang lupa. Zuhur kita hafal 4, begitu kita sholat ragu-ragu 3 apa 4. Kadang begitu, betul nggak? Makanya kenapa kalau sholat itu sempurnakan betul wudhunya. Karena kalau wudhu sempurna berarti senjata kita juga sempurna. Al-wudhu silahul mu'min. Wudhu itu senjata bagi orang mukmin. Baik, sampai mana tadi? Oh, Sukhoi. Pesawat Sukhoi nabrak gunung Salak di Bogor. Gunungnya nggak salah, pesawatnya yang blow on, Mas. Katanya alatnya paling canggih. Waktu baru mau diuji coba, yang punya pesawat Sukhoi sempat sombong bilang begini, Sukhoi akan jadi pesawat paling tercepat sedunia. Kalau Anda naik Garuda, Jakarta ke Jeddah itu 9 jam. Tapi kalau naik pesawat Sukhoi, pesawat kami hanya 5 jam saja. Ternyata terbukti saking cepatnya gak balik lagi. Gak balik
balik lagi mas. Gunung Salak ditabrak mas. Gara-gara pesawat Sukhoi nabrak Gunung Salak, itu semua penumpangnya meninggal dunia mas. Semuanya meninggal, sampai sekarang meninggal mas. Sampai sekarang. Gara-gara pesawat Sukhoi buatan negara Rusia nabrak Gunung Salak di Bogor, akhirnya hubungan Indonesia dengan Rusia makin memanas. Rusia tersinggung dengan kita. Rusia protes, kirim surat lalu berkata, kurang ajar Indonesia, kurang ajar. Kok nggak pernah ngasih tahu kami kalau kalian punya salak segede gunung? Namanya Gunung Salak. Hebat kita ini mas. Apa yang kita nggak punya? Salak aja segede gunung kita ini. Aduh, Allah itu sayang sama negeri kita. Tapi kadang-kadang kita yang nggak menyayangi negeri kita sendiri. Betul? Maka saya mau titip pesan, dimanapun Anda berada, jangan lupa laksanakan semua perintah Allah. Makin jauh kita dari Allah, sudah jauh dari keluarga, mau lagi jauh dari Allah. Padahal alam semesta ini miliknya Allah. Betul? Astaghfirullah Rabbal raya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal raya. Mau jadi apa kita, semau jadi apa nasib kita ke depan, itu sebenarnya tergantung diri kita sendiri. Maka saya ingin menyimpulkan, konsep perubahan nasib ada pada diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah gak akan merubah nasib satu kaum melainkan kaum itu sendiri berjuang merubah nasibnya. Kalau ingin baik, duduk dengan orang-orang baik. Kalau pengen sukses, belajar dengan orang-orang sukses. Kalau pengen ngetop, berkawan dengan orang ngetop. Makin sering melihat orang yang buruk, akan jadi buruk. Makin sering duduk dengan orang-orang yang jelek, akan jadi jelek. Maka Nabi mengajarkan kepada kita konsep pertemanan. Cari teman yang bisa membuat kita lebih baik. Kalau berteman dengan penjual bara api, kepercik api. Tapi kalau berteman dengan penjual minyak wangi, dapat apa? Wangi. Jangankan berteman dengan penjual minyak wanginya, kita berteman dengan teman penjual minyak wangi, dapat apa? Diskon kalau belanja minyaknya. Tinggal nyebutin aja nama teman-temannya, pasti dikurangin harganya. Betul nggak? Makanya saya selalu punya moto dalam hidup begini mas. Percaya nggak dengan moto ini? Apa yang sering Anda lihat, apa yang sering Anda dengar akan membentuk karakter dan sifat Anda ke depan jadi orang seperti apa. Apa yang sering Anda lihat, apa yang sering Anda dengar membentuk sifat Anda ke depan jadi apa. Kenapa para sahabat itu akhlaknya begitu indah? Karena tiap hari yang dilihat adalah sosok yang indah Rasul kita. Kenapa para sahabat itu tingkah lakunya begitu mulia? Karena tiap hari mendengar ucapan yang mulia keluar dari lisan Nabi. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat membentuk sifat kita ke depan jadi apa? Saya kasih contoh sederhana. Petugas kamar mayat itu pasti jarang senyum. Pasti. Kenapa? Karena tiap hari berteman dengan mayat. Ada mayat cengar-cengir di sini. Tiap hari lihat mayat cemberut, itu kebawa jadi sifat. Contoh kedua, saya punya teman di Palembang, itu nggak pernah senyum mas, nggak pernah senyum, pelit banget. Suatu saat saya kaget, udah lama nggak ketemu dia senyum terus, murah senyum, saking murahnya nggak ada orang senyum-senyum. Saya tanya, bro, kenapa kamu kok jadi berubah? Dia bilang, Ustaz, saya sudah dapat pekerjaan. Oh, selamat. Kerja di mana? Rumah sakit jiwa. Pantes tiap hari lihat orang ketawa sendirian. Lama-lama kamu jadi pasien, mas.
Apa yang sering dilihat membentuk sifat kita ke depan jadi apa. Maka kalau ingin jadi baik, sering-seringlah melihat orang-orang yang baik. Kalau ingin jadi mulia, duduklah bersama-sama orang mulia. Al-makan bil makin. Orang itu tergantung siapa lingkungannya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Sebagai penutup, ada kuis kenang-kenangan dari saya. Sebelum saya memanggil siapa yang berani maju ke depan, saya perlu menjelaskan apa isi buku ini. Ada 3 poin besar yang akan saya hubungkan di setiap kejadian yang saya kelilingi di Indonesia. Kejadian pertama, saya namakan ada orang bisa mendatangi surga yang jauh, tapi nggak bisa mengunjungi surga yang dekat. Yang jauh dia datangi, yang dekat nggak pernah punya waktu dia kunjungi. Di Kalimantan saya diundang oleh seorang pengusaha kaya raya. Saking kayanya, penghasilan dia tiap bulan 60 miliar. Usahanya apa? Punya batu bara. Bayangin, baru punya batu bara saja sudah sekaya begini, apalagi punya batu nisan. Tiap tahun orang kaya ini pergi haji bisa, tiap bulan pergi umroh bisa, tiap tahun ngeberangkatin orang umroh gratis 600 orang. Saya tanya dia, mas motivasinya apa? Dengan santai dia berkata, saya ingin masuk surga. Oh hebat ya, surga yang jauh didatangi, yang dekat gak pernah dikunjungi. Dia bingung balik bertanya, siapa surga yang dekat itu? Saya bilang, ayah ibumu mas. Dia nangis di pundak saya, lalu dia bisikkan ke telinga saya, kok Ustaz tahu saya gak pernah datangin ayah ibu saya? Maaf lahir batin, siapa yang bisa menjamin kalau ada orang berangkat haji pasti mabrur? Belum tentu. Siapa yang berani memastikan kalau ada orang pergi umroh pasti makbulah? Belum jaminan. Tapi ada satu hadis Nabi yang kita lupakan. Nabi pernah mengajarkan kalau ada seorang anak pergi menghadap ayah ibunya hanya dengan memandang wajah ibu dan ayahnya dengan senyum dan cinta, maka keluar dari rumah orang tuanya dijamin oleh Nabi mendapat pahala seperti haji yang mabrur. Yang murah meriah ada di sekeliling kita. Tapi kita lewatkan begitu saja, kita buang, kita sibuk mengejar yang jauh, yang belum tentu kita bisa dapatkan, dan mahal biayanya. Maaf mas, haji reguler, jangankan haji reguler, haji plus aja itu daftar sekarang 3 tahun ke depan baru berangkat. Apalagi haji reguler. Haji reguler itu di Samarinda 15 tahun nunggunya, di Kalimantan itu 30 tahun kalau nggak salah. 30 tahun mas, Jakarta 10 tahun. Tahun ini daftar, 30 tahun lagi berangkat, dengan satu catatan, kalau nggak keburu rojiun. Karena maaf, bicara umur nggak ada yang bisa nebak, bener nggak? Siapa yang mengira sahabat saya uji di usia 40 tahun pergi menghadap Allah? Lihat Haji Masaid, masih muda, ganteng, meninggal. Siapa yang bisa mengira? Umur itu misterius problem. Maaf, jangan-jangan mentang-mentang dirimu masih muda lalu ada istilah masa muda puas-puasin, udah tua baru mikirin tobat-tobatin. Maaf, gak ada jaminan masa muda itu bisa berujung ke hari tua. Belum tentu. Gak ada jaminan anak muda mati belakangan, gak ada jaminan. Coba lihat, anak muda gak sedikit loh matinya lebih dulu dari yang tua-tua. Coba lihat yang suka narkoba, overdosis, itu kan anak muda semua. Saya gak pernah lihat kakek-kakek overdosis. Lihat yang suka tawuran di Jakarta meninggal, itu kan anak muda. Saya gak pernah lihat nenek-nenek tawuran. Yang naik motor, geng motor, ngebut-ngebutan, nabrak, anak muda. Jadi jangan mentang-mentang masih muda kita menganggap mati kita masih lama. Aduh, mati itu misterius problem. Gak ada yang tahu. Maka yang tua-tua di sini maaf, jangan minder yang tua-tua. Gak ada jaminan yang tua mati duluan, gak ada. Cuma biasanya lebih cepat saja. Dan saya bersyukur sekali kepada Allah, bang. Untung banget Allah itu nyabut nyawa kita ini gak berdasarkan abjad nama ya. Untung banget. Untung sistem acak. Coba kalau Allah nyabut nyawa kita berdasarkan abjad nama, gak ada yang berani pakai nama awalnya A. Semua mau cari nama awalnya Z. Zainab, Zaitun, Zebra.
Yang namanya Abdullah gak lama. Yang namanya Ahmad menghitung hari. Yang namanya Agus untung banget gak begini. Kalau begini sistemnya enak benar yang namanya Zainuddin.